Oh ya, selamat datang lagi di channel saya. Lanjut lagi di sini untuk dan sudah oke, kita keluar dari tempatnya. Kita ke sini guys, supaya bisa balik. Kan lebih enak kalau kita makan. Ya apa yang penting itu makan di jalan dari sini kita makan. Namanya mulai. Tadi aku lewat sini jalan-jalan. Jalanannya guys, wow, sangat banyak sekali men. Iya deh, jembatan air jadi iya, kita bisa lihat ya. Di sini ada orang apa? Sebabnya karena jalan aja dibagi dua, jadi bisa jadi masuk ya. Kalau mau gimana? Right, kita masuk ke kiri jalannya. Jadi juga kita kanan kiri mau ke lagi olahraga kemana? Salahnya kita netral guys. Dia lagi. Oke. Lantai, bapak ini minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu jadi kayak minyak yang udah dipakai ulang-ulang. Hasil sisa dipakai. Jas para kita.
macet bukan lagi macet-macet ini, kayaknya macet-macet ini. Tapi yang sebelah ini macet parah sebelah kita guys ya, macet parah banget guys. Waduh, pengen gerak sekarang. Tuh. Masuk guys ini. Yang goyang guys, yang nggak bohong guys, yang goyang. Salah ya tadi gua ambil video. Iya guys ya. Ini nggak mau jalan, ini juga nggak bisa jalan. Yang itu malah terpaksa jalan. Wah. Ada motor sih guys ya. Kalau nggak ada motor mau masuk nih guys. Dia kurang pepet guys, sana gitu. Kemacetan ini bisa menimbulkan kerugian 3 miliar. Lama mungkin. Oh yes, jadi di sini kita macet. Iya, nah akhirnya lampu hijau kita bisa jalan. Tadi. Maju dong. Sesuai. Oke guys. Sudah ada ini. Betul. Betul bang. Let's go man. Jalan soalnya jalannya. Bentar ya kita baca. Ada lampu. Kalau belok kampung semua ya guys ya. Ada yang belum gitu. Ini udah mentok loh. Udah mentok banget ini. Lalu walaupun liftnya itu sampai mentok ya, tapi memang hujannya segede ini susah juga ya menerjemahkan. Banjir banget kita juga banjir. Bagus, khususku masih mengolah makanan yang kemarin ya gitu. Kemarin tuh aku makan yang banyak tuh. Aku sampai nambah lagi tapi nggak bisa cukup guys. Masih cukup, masih kurang juga ini. Jadi sebelumnya aku harus cari makanan gitu ya. Karena aku udah kalau bawa motor listrik lagi keadaan hujan begini gimana ya, konslet kali orang tuanya. Setrum. Kenapa ini gua? Mau juga. Mau mobil listrik, nah itu bodinya kelihatan ya, gede-gede banget ya, jadi mobil listrik.
beda motor listrik sih. Kalau motor listrik itu ngeri ya, ngeri banget. Nah udah nggak kenceng lagi nih hujannya, slow deh guys, slow. Atau kalau hujannya slow jangan gitu, slow juga lah, slow ya guys, slow aja ya. Oh guys, ini tukang paket semua pada sepi banget ya, cuma yang rame kendaraan yang lintas. Ada yang dari Batubara lah, ada yang angkut dari semen pasir, ya kan? Ada yang angkut batu ini guys, namanya batu apa ya, batu akik nih kan guys, batu ini batu cagar alam, batu alam ya. Ada berpedia benernya mau dicukur ya, kadang buka kadang kagak, apa yang dicukur lagi tuh bang, bingung gitu. Alright, jadi kita masih ada di lintasan sangat Segati ya guys ya, sasarannya di sini. Yang aku ganti ban di sini guys, toko ban gitu guys di sini. Mungkin percaya nggak percaya kali ya saya orang. Aku aja ganti ban masih sering di pinggir jalan lah. Jadi ya bersyukur aja sih. Ya Allah situ. Sekarang ngomong-ngomong udah nggak terlalu hujan ya, jadi aku udah bisa buka kaca gitu. Payah murah juga loh, 10.000 kata bang, 10.000 udah katanya, 20.000 tiga, 10.000 dapat dua, satu 11.000. Gua nggak nawar ya bang ya, menawar nih, kalau nawar salah, nggak nawar loh, si abangnya memang apa ya kalau itu pepet kali ya. Satu payah, satu kasih buat bapakku aja deh, apa kalau memang nenek mau foto ya potong semua, tapi kalau misalnya nenek kasih payah kasih bapakku, kalau lumayan banget sama makan payah gitu dan main gitu. Kalau masih sakit perut nih, dia cari payah biar sakit perut ya, lah itu bagus dari bapak ya, bisa kita bilang ini adalah alternatif ya, alternatif. Ini pansen aja bunyi, karena aku suka banget sama alam, jadi aku akan buka kaca dulu guys. Ini alam buka dulu lah, tetap ya guys ya, ayahnya tak payah kau lihat tuh, ini harus ditekan dulu guys, karena kameranya suka nggak jelas. Nah ini aku menghirup udara bebas pakai tangan. Kebetulan kan dari tadi aku lihat, waduh ini apa deh namanya nih, hujan ya, habis hujan tuh biasanya tuh kayak ngebul gitu guys ya. Ini kan aku nyalain lagi asli ngebul guys, jadi asap polusi itu masuk aja gitu ke hidung, jangan bener. Berhubung jalanan masih cukup macet, jadi aku bakal tetap ngebacot, nggak bisa main game guys, jangan lu main game aja lu, otak lu emang. Banyak banget yang nanya sama aku, bang, emang cara untuk mencapai uang 1 juta pertama gimana bang? Ya buat kalian yang masih bocil-bocil, buat dapat 1 juta pertama kalian harus kerjaan orang guys. Nah ini lumayan berat ya, kerjaan orang ya, kerjaan sendiri aja nggak beres, apalagi kerjaan orang ya kan. Jangan pesimis dulu guys, tenang aja ya, 1 juta pertama itu gampang untuk dicapai untuk bocil. Nah ya, jadi aku bisa capai 100.000 pertama dulu dah, aku nggak usah ngomong 1 juta pertama atau 10.000 pertama dulu guys. Jadi kompleks masalahnya. Ibaratnya waktu aku dapat uang 10.000 pertama aku, apa yang aku lakukan ya, aku waktu itu ngapain ya, lupa aku. Sabar nih lagi loading dulu guys, soalnya sambil jalan ya. Jadi 10.000 pertama itu aku jual kayak semacam stik kentang keju gitu guys ya. Jadi 10.000 pertama aku dapat dari jual stik kentang keju, aku dapat untung 1.000 perak per satu bungkus, terus aku jual 10 bungkus pertama aku guys. Nah lalu dari stik kentang keju aku beralih guys, buat lebih besar lagi ke 100.000 ya kan. Nah caranya adalah bukan pakai cara yang sama cuy, tapi aku titipin ke sekolahku atau ke orang-orang yang jualan di daerahku. Pokoknya intinya yang terjadi adalah aku mencapai 100.000 itu jauh lebih cepat ketika aku mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain artinya membangun sebuah tim kerjasama cuy. Nah itu lumayan cepet ya untuk mencapai 100.000 pertama. Lalu naik lagi ke 1 juta, itu level up-nya berbeda lagi cuy. Enggak lagi
dengan sistem yang sama, melainkan sistemnya jauh lebih kompleks. Karena apa? Ini ngomong 1 juta ya, bukan 1 juta dolar guys, 1 juta rupiah guys, 1 juta nih ya. Karena kita akan mengalami kalau dari 1 juta itu modal kita itu mandet sama orang, macet guys, macet nih baru 1 juta. Ini sebenarnya 1 juta per hari atau gimana bang? Nah guys, ini 1 juta ini anda buka mata ya. Jadi anda buka mata sampai ada tutup mata ya, itu 1 juta ya. Bukannya kedip 1 juta masuk terus gitu ya, ya. Salah juga itu penafsirannya. Ya 1 juta pertamaku itu dari oke. 1 juta pertamaku itu dari waktu aku masih dalam keadaan datang ke kantor-kantor, terus aku masuk ke mereka punya bagian apa namanya, kantin ya. Terus dari kantin itu aku tawarin sedikit harga sedikit. Ingat, untuk dapat 1 juta itu jauh lebih gampang sebenarnya kalau kita udah tahu tekniknya, kalau kita udah punya gudang relasinya cuy. Ini 1 juta pertama cuy. Nah, masuk ke 1 juta pertama, terus aku pindah lagi ke 10 juta. Nah ini permainan gamenya ini buat bocil-bocil apa kan bakal lebih menarik ya, karena kita cuman kayak pindahin sesuatu dari sana ke sini gitu. Dari sini dibuang lagi sana. Enggak lah, terbalik guys. Konsepnya adalah apa yang menjadi kondisi teman-teman semua ya. Ingat, kondisi teman-teman semua di comply, namanya comply itu jadi dijadiin sebuah pengalaman yang berilmu dalam scale up ke 10 juta pertama. Nah 10 juta pertama ini buat kalian bisa dapetin itu sebenarnya yang penting punya rekening bank teman-teman ya, karena ini transaksinya lebih besar dan pastinya orang nggak mungkin kasih uang 10 juta tiba-tiba dalam uang bentuk cash gitu, ini 10 juta ya. Nah begitupun ke 100 juta ya. Tapi gimana cara menghasilkan lebih cepat lagi? Jawabannya upgrade kita punya otak. Otak kita ini dalam apa ya, mengambil sebuah keputusan harus di-upgrade terus. Dari yang kecil kemudian makin gede, makin menggunung, digulung lagi guys. Kalau udah 10 juta ke 100 juta itu bicara soal gulungan nih. Makin besar gulungannya, makin cepat kita dapatnya, ya kan? Kalau makin kecil gulungannya, susah ya dapetinnya. Karena ibaratnya kayak oke, kita main sesuatu yang sifatnya nyata, kita tahu barangnya makin banyak. Makin banyak lu. Makin gede barangnya. Ya itu kita bicara soal menuju 100 juta. Nah, on the road ke 1 miliar. Nah, ini lebih menarik lagi guys ya. Jadi buat kalian yang bilang bahwa kayaknya kalau misalnya dari 10.000 tadi ya yang dibilangin sama gue nih guys ya, 10.000 itu gamenya masih terlalu apa ya, gamenya masih terlalu bikin kita kaget gitu, kayak kena angin duduk gitu guys ya. Kayak kena angin duduk gitu guys ya. Itu 10.000 pertama. Tapi kalau misalnya kita naik makin lama makin tinggi gitu ya, level kita makin tinggi di karir ini, atau kita berbisnis karirnya makin tinggi dari masih sekolah gitu ya, maka kita akan lebih gampang mencapai apa yang kita inginkan cuy, gitu ya. Karena apa? Aku banyak miss momentum intinya di saat aku masih dalam keadaan bersekolah. Jadi miss momentum ini kalau aku bilang segala sesuatu yang katanya orang bilang itu lu harusnya dari dulu masuknya, jangan pas sekarang. Kalau nggak apa yang terjadi, lu minus ya. Jadi aku ngalamin tuh, udah aku punya uang sampai aku minus lagi ya kan. Nah, apa yang aku lakuin dalam hidupku supaya nggak minus lagi, melainkan aku malah bisa survive gitu ya. Karena kita bicara soal kalau orang dalam keadaan sudah buntu arah, dia harus bisa survive dulu, bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru yang berguna untuk dia di masa yang akan datang. Nah yang paling penting, bacotnya itu jangan dibanyakin ya. Misalnya bacotnya itu jangan dibanyakin dalam artian 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, lu lihat aja gue bakal begini itu jangan terlalu banyak diomongin ke orang-orang, karena orang yang mendengarkan kita jadinya mual, bukan muak lagi, mual ya. Jadi make sure kita selalu walk by talk, apa yang kita ngomong itulah yang kita bicarain ke orang. Walk itu sama dengan berjalan, sejalan dengan apa yang kita bicarakan, intinya begitu guys. Bacot aja emang. Walk by talk ya. Kemudian dari 1 miliar nanti kalian kalau misalnya udah boom gitu ya, 1 miliar udah dapet nih, next move-nya adalah teman-teman bisa naik ke 10 miliar pertama. Nah, naik ke 10 miliar pertama, gamenya juga permainannya bakal jauh lagi berbeda. Nggak mungkin sama semua. Nih aku mau cuci kaki dulu, kaki kotor banget dari tadi main di banjir ini dari tadi guys. Banjir main-main ini. Gimana nih habisnya ya kan, nggak ada lagi mainan yang lain, adanya banjir.
Alright, mana nih? Bisa di sini ada pompa-pompa gitu guys ya, pompa-pompaan. Mana nih? Kebab, kedai apa sih? Kedai ada WC-nya sih. Nggak ada guys. Mana sih ini? Nggak ada. Sulit kali. Nyari WC nggak ada, itu nggak ada, semuanya nggak ada. Duit ada nggak? Ini siapa yang salah nih? Yang salah siapa ya? Kan masuk dari situ. Kenapa lu bisa dari sini bang? Kenapa ya bisa dari sini? Nah, gue lagi nyariin. Ah itu dia tuh guys. Salah siapa tuh kalau kayak gini nih? Bukan salah aku guys. Nah itu dia. Tuh sini dulu dah, pinggir. Pinggir boy, lu main selonong aja. Parkir dulu guys. Kasih lampu gue dah. Nggak ada guys. Alright, jadi aku bakal turun dulu dari sini. Oke. Good ya bagus. Pada hujan lagi dari tadi guys ya. Motor nang. Ketawa ini. Rontok tergigil. Dah guys, bercanda mula guys dari tadi guys. Aku perhatiin dulu guys di bawah. Aman mas. Apa yang gak aman? Pikiran lu yang gak aman. Oh yes, jadi saatnya kita masuk lagi karena udah beres. Kok masih basah aja? Kok masih basah? Maksudnya masih ada pasir aja. Berarti masih belum bersih. Nah, nggak apa-apa lah. Kotor banget tadi emang tuh di dekat itu guys. Ngilu ya. Ngilu banget. Jadi sekarang saatnya kita berangkat lagi guys. Let's go man. Nah, jadi banyak banget yang nanya sama aku, bang, gimana caranya kalau misalnya kita tuh terhalusinasi sama pikiran kita. Nah, jadi gini, kita sebelum masuk ke tahapan halusinasi, halu gitu ya, itu kan berasal dari kata bengong gitu kan. Nah, makanya jangan banyak-banyak bengong jawabannya. Bengong itu nggak bagus ya. Aku juga baru tahu ya, memang nggak semua orang ditakdirkan untuk bengong hidupnya. Jadi ada kalanya lo mendingan lupain lah rasa-rasa untuk bengong, keinginan untuk bengong dilupain, karena semakin lo bengong semakin lo seperti elektronik mati gitu ya, kayak kulkas mati, TV mati ya kan, mesin cuci mati. Jadi kayak gitu guys, kagak ada sesuatu yang manfaatnya tuh kelihatan jelas gitu, nggak pakai akhirnya. Sehingga apa yang kita mau capai dalam hidup kita, nothing gitu ya, nothing happen to you, bukan to me ya, nothing happen to you cuy. Jadi di sini aku lebih menekankan untuk bagaimana kalian ini terus mengaktifkan sistem neuron dalam pikiran kalian. Jadi otak kalian tuh bisa, sarafnya bisa bergerak gitu ya. Jadi begitu Cil. Jadi banyak banget bocil-bocil yang nanya sama aku kayak gini-gini ya. Apalagi ditambah kemarin gitu guys, malam-malam ya. Kalau kalian nonton channelku yang semalam, aku lagi nongkrong sama si bocil itu, nanya-nanya dia guys ya. Memang orang nanya itu salah, nanya emang nggak salah. Yang salah itu yang jawab kalau mengarahkan ke tempat yang nggak seharusnya gitu ya. Misalkan dia umuran baru 14 tahun, terus dari umur 14 tahun itu dia udah mulai ngebakarin duit dengan cara merokok ya, gitu ya. Dia ngerokok dan akhirnya apa, paru-parunya rusak gitu guys ya. Nggak langsung, memang nggak langsung, namanya rusak itu kan nggak langsung, dia pelan-pelan cuy. Jadi kalau misalnya itu pelan-pelan terjadinya, yang terjadi adalah orang itu akan merusak dirinya sendiri dan merugikan keluarganya cuy, merugikan keluarganya. Ingat ya, konotasinya merugikan keluarga. Ibaratnya yang saya bilang ya guys ya, sehari dia ngerokok misalkan contohnya 6 batang. 6 batang itu kan 2.000 kali 6, 12.000 cuy. Bukan dapat 12.000, masukan buat dia 12.000 itu dia keluarin gitu kan. Tapi ada juga karena dia punya keahlian ngerokin orang, dia kan ngerokin orang cuy. Nah yang terjadi adalah waktu dia ngerokin orang, dia
dibayar gitu kan. Nah bayarannya adalah dapat rokok berapa batang, biasanya 3 atau 4 batang, kadang-kadang cuma 2 gitu ya. Jadi nggak sama terus ya. Jadi jumlah bayarannya dia sebenarnya bisa dikalkulasi melalui jumlah berapa batang yang diterima dalam bentuk rokok tadi. Nah kalau misalnya kita bilang bisa nggak dia convert itu rokok jadi uang rupiah gitu, bisa guys sebenarnya, karena ada caranya cuy. Segala sesuatu tuh untuk dikonversi ada caranya selama ada penikmatnya. Bang, ini ngeliat kiri gak sih bang? Kok malah anda tiba-tiba aja bang? Mana bawa gitar lagi dia? Nggak apa-apa lah. Slow aja, aku slow guys. Tadi hampir nyerempet. Gokil lu bang, emang bang. Jalanan. Aduh. Oh, mantap bos. Belakangku juga kena guys. Tuh, lihat tuh. Dalam lu. Itu mah nggak main-main guys. Dalam banget. Belakangku juga sama ya. Ngikutin aja lagi. Jangan ngikutin bro. Ngikutin repot ya kan. Orang sesat lu ikut-ikutin ya kan. Sesat juga lah lu. Nggak dipaksa kok guys. Nggak bisa kok. Untuk mengikuti segala sesuatu alur yang tidak sesuai dengan harapan ya nggak dipaksa lah. Dipaksa repot juga nanti ya guys ya. Oke guys, jadi aku masih ada di lokasi ini apa ya, Alam Sutra ya, pasar 8 jadi. Hari ini aku nggak bakalan kena lagi nih gajokan yang kemarin ya. Kaget juga nenekku mana dia marah-marah lagi. Kenapa lu kenain? Marah-marah dulu. Itulah nenek gue sih. Nenek gue itu apa ya kalau aku bilang? Dia taunya cuma satu guys ya. Bisa gak begitu? Taunya begitu dong. Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik itu semua. Kali ini nggak bakal kena nih. Nah kan nggak kena kan? Soal belajar. Udah belajar dari kesempatan yang kemarin. Nggak beres kemarin. Wah ngomong jadi haus juga nih aku guys. Ini aku minum dulu deh. Tuh boy. Oke guys, kita udah sampai. Cepet juga ya, nggak terasa loh jalan-jalannya. Kita udah nyampe loh. Lalu termasuk apa ya, orang yang selon sama setiap omongan orang selon aja. Nggak ada bantuan juga dari orang. Karena aku nggak minta juga mereka membantu ya. Zaman dulu tuh aku lihat nih, ini banyak banget ya. Ya sekarang guys, sebenarnya pengen sih makan mie ini sebenarnya, karena dia 24 jam loh buka, lo bilang GWP banget ya. Orang makan mie jadi 24 jam lah. Isi perut orang itu apa khususnya terigu isinya. Grand Boru ada acara apa ini kok putih mulu ya. Nah guys, ada acara ya. Ini sayang banget nih Ono KB nih kagak buka lagi ya, padahal seru makan di situ. Ya makanannya jalan sini guys, bukan orang yang jalan, bukan orang yang jadi pelayan yang jalan gitu ya. Tapi makanannya yang jalan sendiri. Keren sih. Subway itu merek dari apa, Italia misalnya. Italia apa Amerika gitu. Harga jual franchise-nya mahal banget. Gak masuk lalu. Masih sedih banget ya. Nah ini mungkin karena hari Sabtu cuy. Kalau Sabtu itu biasa memang begini. Maksudnya nggak terlalu rame-rame banget, cuman adalah aktivitas orang jualan lebih lah jualannya. Nah 100% selalu sempurna, cuman ya unik aja sih. Namanya juga progres sempat progres dulu. Sekarang ikut lagi apa? Nyari WC susah di sini, heran buat.
guys ya. Untuk rumah sebalik rumah. Oke, sekarang dulu. Oh, dulu kan ini ada rumah nih guys. Sekarang rumahnya udah diganti guys, tempatnya guys tuh. Lagi direnovasi namanya guys ya. Bukan ininya apa namanya kayak tempat lubangnya itu loh, karena itu berlubang guys ya. Jadi orang bisa aja masuk gitu ya. Ada aja pikiran-pikiran yang negatif orang. Ini kayak gini nih, ini kan sutra ini kan kalau misal tempatnya kayak gini, orang bisa ngeliat guys. Kalau orang bisa ngeliat, orang ada kepengen masuk gitu ya. Mana rumah yang nggak pakai pagar lagi gitu guys. Jadi ya otomatis mungkin ada aja yang kemalingan gitu atau gimana. Ya mungkin ya. Bukan kenapa makanya tadi yang paling depan itu yang narada diperbaiki dulu guys. Dingin amat ya. Habis hujan soalnya guys ya. Yang di sono kabupaten, kalau ini selatan belum hujan. Jadi kadang-kadang kalau jalan itu kagak hujan, ya sejuk lah ya. Nggak hujan. Dulu ini baru kemarin berapa 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu dicuci mobilnya guys ya. Hari ini udah kotor lagi aja. Ya gitu lah, kalau nggak tukang cuci mobil nggak laku guys. Iya dong, nggak laku kalau nggak cuci mobil. ARP mau ngapain? Jalan. Ini apa itu? Plak gitu ya, kayak plastik rombeng ya. Di danau ya. Lah kok itu ada air, ada percikan air ada dari mana ya? Kalau kayak gitu kita ceknya dari kita punya jendela aja. Kalau misalnya dari kaca atau jendela kita ini ada air juga, berarti memang lagi hujan. Tapi kalau misalnya dia kayak gini nih kenangannya guys, itu kenangannya kayak gitu, berarti itu lagi dalam keadaan apa ya? Ikan lagi naik ke atas permukaan, jadi dia nyari makanan gitu. Coach dia nyari, ada yang lumut lah, ada yang nyariin daun lah, ada yang nyariin apa ya? Sesamanya. Ikan ada loh yang makan sesamanya loh, predator gitu kan, dia makan sesama. Jadi ya itulah seram ngeselin ya. Gedein sampai gede malah makan sesama. Berarti ya. Yalah, aku tutup dulu guys. Berisik soalnya di luar guys. Bentar lagi kayaknya mau hujan lagi nih. Jadi aku di mana aku sekarang posisinya berada gitu. Aku merasa harusnya aku lebih bersyukur sih daripada orang-orang yang punya mobil lebih merasa bagus gitu ya. Karena quotes ini siapa kok dalam kesempitan ya.
kocak banget ya. Direm sekenceng-kencengnya jatuh langsung penumpangnya, kocak banget ya kan. Ini mie ayam nih enak nih, pengen sih aku makan nih. Gimana nih tapi CEO kasih diskon 20%, arah Inggris 10%. Gas, ya gas aja. Gas 3 kilo. Sabar. Macet pun, buatan macet ini. Oh iya macet bener guys. Simpang sini kayaknya sih, bukan simpang siur. Ini keriting, beli 2 gara 1, jamnya jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 pagi sampai jam 19, jam 7 malam. Promo hanya untuk makan di tempat. Pertanyaannya simple guys. Ini aja jamnya jam 11 siang, jam 1 siang. Tapi belum buka dia. Karena jam 7 pagi bukanya. Ada buka jam 11 malam kali. Jam 7 sampai jam 10. Biar udah enggak lagi beli 2 gara 1, enggak ada. Itu hanya mimpi buat lu katanya. It's just for your dreaming. Mimpi buat lu. Kalimat yang sangat mengecewakan sekali buat si Alin yang mulai. Itu keluar dari kata-kataku ya, tiba-tiba aja ya. It's just your dreaming. Itu hanya mimpimu. Sebenarnya itu hanya mimpimu itu apa ya, kalimatnya buat orang Indonesia ya biasa aja gitu kan. Cuman buat orang sana ya berarti lu fake ya. Gitu guys. Sebenarnya si orang mana juga bilang itu fake ya kalau kayak gitu ya. Enggak lah, enggak fake, itu fakta. Itu fakta cuy. Faktanya adalah ya kalau misalnya dipertemukan ya kita ketemuan. Tapi kalau nggak dipertemukan ya kita nggak usah ketemuan. Itu aja simpel. Nah, cara untuk dipertemukan gimana bang? Itu kan mutualismenya. Ya cara untuk dipertemukan ya pastiin ada jalinan kerjasama dulu antara lu sama gua. Kalau lu ada kerjasama sama gua tentang apa aja, ya kan? Santai aja om. Mukanya kok kenapa kayak orang kesel gitu ya? Si om guys. Begitu guys, beneran itu mukanya kayak kesel gitu ya. Nggak bisa santai apa sih om? Padahal hidup ini penuh dengan tantangan ya. Tapi dinantangin malah. Ayo lu. Di ulti banget. Makan dulu guys. Lapar habis jalan panjang gitu guys ya. Kira kalau misalnya aku makan gini sampai habis bisa ya guys. Mungkin aja bisa bang. Namanya juga lu yang makan bang. Tapi aku gak bisa guys. Aku nahan lapar nih tadi guys. Sampai kupikir aku bisa. Apa aku bisa? Jadi dia katanya lucu juga nih. Pelintir gitu. Giliran macet gua nggak makan, mau jalan gua makan, dia jalan beneran. Baru makan 1 potong nih bang. Kabar dulu kenapa bang, kasih macet lagi lah. Tiga langsung masuk nih. Untung orang belakang aku sabar banget ya. Ini perjalananku dari kemarin Bogor, Depok, Puncak, Tangerang. Putra liburan aja, nggak ngapa-ngapain ya. Apanya yang bikin enak ini? Garing kali.
sampai jadi lumutan begitu guys. Aneh juga ya. Makanan begini gampang di apa ya, gampang dibuka begini, apa ya dibilangnya guys, gampang dioplos. Gampang dibuka cuy, gampang dioplos itu. Tapi kalau aku makan segitu gedenya mual sih. Iya udah pasti. Puyeng ya enggak lah, saya nggak habis makan ya kenyang palingan, tapi kenyangnya bentar dong guys. Gabus soalnya yang dimakan, gabus, judulnya gabus ya. Jadi seperti itu ya, kita udah tahu tekniknya dari 100 juta mengolah ke 1 miliar. Nah ini yang belum sempat aku olah nih, 1 miliar ke 10 miliar. 1 miliar itu tadi game changingnya juga udah beda. Nah yang kita perlu lakukan adalah kita timpuk terus modal kita guys, supaya kenyang kita ngelihat saldo doang ya kan, enggak lah. Harus ada fast reward yang kita kasih sama diri kita ya. Kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu yang lebih dan lebih lagi, pastikan kita selalu memampukan diri pada apapun kondisi yang ada di depan kita guys. Itu penting banget soalnya. Jadi aku lihat mana nih bakso bujangan, kok udah nggak pernah kelihatan lagi ya, ada songkito dong di sini. Wait, ini kenapa bisa ada di sini nih bang? Buset. Dia jangan siapin, lawan arah aja. Nanti aku jalan sini ya, macet parah. Jangan lah, macet cuy, ini macet. Ini mah kelebihan muatan ini mah guys ya, nih lihat nih. Aduh, ini biar kata aku pengusaha sekalipun ya, kayak aku sekarang ini, aku nggak mau guys mobilku sampai penuhan begitu banyak. Kayak gini doang kalau kena razia, itu membahayakan orang punya palang gitu ya. Itu bisa kena 2 kali pasal cuy, double pasalnya. Satu kena razia kelebihan muatan, namanya overweight. Nah kalau misalnya satu lagi adalah kena palang orang, kena juga itu, karena itu judulnya adalah merusak ya, merusak sebuah tatanan cuy, ngeri juga. Makanya udah gue bilang, kok bisa kupingnya nih helm, mana kayak si Kupu Debi lagi bentuk bodinya. Kupu Debi itu buat kalian yang mau tahu, videoku waktu lagi awal-awal banget ya, awal kali konten itu tentang aku punya tante ya, tanteku itu waduh bukan main guys, bawelnya bawel banget. Jadi sekarang udah mendingan, jadi kalau ketemu aku udah nggak pernah bawel lagi, tapi ya jadi cuek sekarang karena udah diomelin mamaku ya. Tahu mamaku itu suka marah-marahin dia, kenapa tahu ya, mungkin karena gini kali guys, dari dulu beliau ini bawelin mamaku terus kan. Terus si Kuku Dewi ini selalu di pihak sama mamanya, artinya dia dibela sama mertuanya mamaku. Mertua mamaku berarti nenek guys, nenek dari papaku ya guys ya. Gak ribet nih silsilanya, cuman gampang lah, bisa lah dimengerti cuy. Karena menurutku kehidupan tuh begitu, berputar cuy. Yang ini kesini, yang ono ke sono. Yang ini kesini, yang ono ke sono. Kalau yang itu ke situ. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang nanya-nanya bang, apa prinsip untuk menjadi sukses gitu ya, successful man gitu ya. Jawabannya sederhana cuy. Ini jalur ada 3 nih, perhatiin ya. Ini jalur ada 3. Nah jadi dari jalur yang ada 3 ini, pilih jalur yang mana yang membuat kalian itu merasa paling
bisa mengembangkan diri. Misalnya kalian mikirnya yang ini jalurnya nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini juga nggak bisa, udah semuanya aja lu nggak usah jadi sesuatu gitu kan. Ini someone ya. Jadi baru aja kemarin aku ngebahas tentang samuan dan salmon. Ada aja ilmu dari mana lagi tuh, ya kan? Inilah uniknya manusia. Kita dikasih unlimited thing, pemikiran yang nggak dibatas. Jadi ya pakailah itu untuk bersepeda kayak si abang. Ya bang ya, bersepeda aja nih gua nih kata abang. Kerja bagus. Kayak gitu lah ya. Jadi ini ngomong-ngomong potongan aku ini potongan sendiri ya guys ya. Dibilang bagus, mungkin kayak orang gila ya. Hanya orang gila juga yang bilang ini bagus ya. Kalau menurutku sih ini nggak bagus ya. Menurutku masih cacat banget. Jadi aku bakal perbaiki lagi di bagian sebelah sini kayaknya. Sama belakangnya ini kurang dipapas guys ya. Jadi kurang bagus gitu guys ya. Oh itu yang brand yang baru ya? Mau nyobain nggak? Takutnya mahal doang guys. Brand baru mahal nggak bisa beli. Bisa guys, senang aja. Ya Optimus sih bos. Masa begitu aja nggak bisa. Kecil buat kita cuy. Jadi gimana ya? Mau sekarang udah beli. Sama aja keputusannya. Beda jauh sih man. Oke guys, aku udah mau nyampe. Belum lihat tempatnya. Wah ini nggak salah jalan ini bang. Gimana ini ceritanya? Si Yunen nih, Stargazer apa sih? Starboy. Gila bang. Nah, jalan lu, bisa-bisanya lu jalan dari situ arahnya. Udah bang, sabar aja bang. Belakang lalu. Alright guys, jadi aku udah mau nyampe nih tempatnya si 777. Nah, coba start ya namanya. Oke boy, kita masuk dulu ke kiri. Udah masuk, udah jalan. Jalan. Jalan lu. Baru jalan guys. Yang putih guys ya. Emang betul. Oh dia mungkin mau cengkrama dulu ya, bercengkrama ria dengan mobil yang sesamanya. Memang begitulah. Kadang memang pahit, tapi kebanyakan pahitnya daripada manisnya. Woi, ini si Koleo ngapain dipasang batu nih tempat dia? Kayak takut banget ya. Ketakutan nggak punya parkiran apa gimana? Tahu harganya pas ya. Let's go. Oh, mobilnya keren guys. Biru ini bos. Buatnya siapa ini? Boleh sama orang apa? Yeah. Ini yang disebut dengan rumput tetangga kadang lebih hijau daripada rumput kita. Apa udah ada ekspektornya lagi? Ganti kan? Cocok banget. Boleh yuk, beli dong. Kemplang ini masih awet ya. Itu purnama. Ini kebetulan lagi. Masih dong. Beli ini dong. Udah mati, udah di kuburan kan, ini udah hidup lagi nih kebetulan. Bisa dia. Iya. Kemplang bantet nih kok, berapa sekarang kok? Beli 30. Oh, sekarang ceban satunya. Isi 8. Oh, kirain masih 8.000. Sejak kapan lu 8.000? Itu udah. Berarti gua udah lama ya. 30 ya? 30. Kurang gocap nih duitnya. Gua ambil dulu dah. Ngantuk lu kok kayaknya kok ya. Yang bantet nggak berubah lagi kok. Ya harganya lah. Tapi dia nggak beli kemplang, dia mah belinya keriting. Plastikin. Ambil lah, kocaknya.
Gua tolong yang pernah aku temui guys. Kalau mama aku sih udah ogah gue beli di tempat gua kan. Kocak gitu. Jual main tolong. Cuman aku nggak ambil pusing lah. Namanya manusia ya kan. Bisa benar, bisa salah. Kadang serba salah itu. Kalau seingatku kayaknya 30 itu mekar semua ya guys ya. Kayaknya ya. Halo Iki. Ini kan batu ya tadi. Orang maju ya. Salah ya. Masuk Udah. dia nih, rusak pintunya. Sudah. Eh, masuk lu, pintunya Bayar. rusak. Udah nih. Udah. Pulang. Ini punya gue ya. Iya nih. Lagi-lagi ini. Iya. Itu duluan ya kok. Belakangan tinggalan. Kesel aja belanja di tempat dia. Otak kita menjadi sedikit apa ya? Sedikit punya pemikiran guys. Dari yang nggak bisa mikir jadi bisa mikir lah ya. Masuk dulu 30. Ini mekar apa bantet nih? Ini bantet. Mekar ya. Kalau menurutku sih ini mekar ya. Cuman ini agak keras guys. Bantet juga ini kayaknya. Tahu lah nggak jelas orang. Ini sekarang jadi agak lebih mahal. Cuman ya kita tahu kan. Ada harga ya ada mulut. Jadi ada harga nggak ada mulut ya. Cuma juga ya. Dulu aku beli isi 2 aja bisa sampai berapa belas bal, 20 bal dulu guys. Sekarang udah enggak lagi guys karena aku fokusnya ngurusin kayak gini-gini lagi guys. Coba aku hitung dulu deh. Naiknya lumayan jauh soalnya. Makanya tadi main ditendang aja itu kerupuknya. Buset, tante. Ini kayak orang udah nggak bisa menghargai kerupuk ini namanya. Nih, makan di sini deh. Yakin ya lu? Nih, Pajero Fortuna. Oh, belum makan. Numpang lewat doang ya. Ayo lu, Bang. Makan deh cuma numpang lewat doang boy. Selonong boy. Kita nongkrong di mana dulu nih buat komunikasi sama nenek gue. Bagus sih deket itu aja kali ya. FC. Ungu semua. Kemarin yang ungu semua. 6 orang. Bagus lah matchingnya lah matching. Itu guys, tempatnya guys. Yang ada gerobaknya guys. Jadi dia nggak tahu ya, aku juga brand apa sih, aku pengen cobain sih. Cobain nggak? Nggak usah. Nanti aja lah guys. Nyobanya nanti aja guys. Sekarang kita nggak boleh coba-coba guys. Apa-apa harus serius ya lu. Mau nikah aja lu bang. Ini RK juga kali ya. Atau yang saudaranya yang beli celuduk pindah sini juga. Mungkin kan. Kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara. Wow, udah jam berapa nih? Jam 2 lu bentar lagi lu. Gila.
Oh ya, jadi tadi belum sampai di 10 miliar ya cuy. Ini kok lama banget selesai menentukan 10 miliar ini. Jadi gini guys, kalau misalnya kalian yang pengen di angka 1 miliar ke 10 miliar, Anda mesti menggulung cuy. Gulung terus dananya. Seperti orang yang tadi di pinggir jalan. Oh, lu mau nyebrang? Mau nyebrang lu. Wah, elah, nggak kelihatan. Kayak lagi di surga aja dia. Mau nyebrang dia soalnya guys. Nyebrang. Oh, lu mau nyebrang. Gua kirain lu mau nongkrong di sini ya kan. Jadi dari 1 miliar ke 10 miliar tadi kayak kita udah menjelaskan caranya gitu untuk mencapai itu. Dan pastikan kalian pebisnis ya untuk mencapai dari 1 miliar sampai 10 miliar. Begitupun dari 10 miliar sampai 100 miliar gitu. Harus jadi pebisnis. Dan kuncinya adalah dari angka yang kecil tadi digulung jadi angka yang jauh lebih besar. Make sure punya tim yang kuat guys. Jangan kayak aku guys. Timku kena godaan dikit imannya goyah. Timku kena goyah imannya tuh gampang banget tergoyahkan dengan hal-hal yang sepele ya. Contoh yang paling simpelnya itu adalah tentang channel YouTube ini ya. Dia dengerin channel YouTube ini katanya nggak berbobot, nggak berguna ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya aku improve sendiri kan. Aku improve sendiri dan yang terjadi adalah ya aku grow gitu loh. Ya mereka nggak grow ya salah mereka, bukan salah aku guys. Jadi ya di sini selalu aku bilang jangan terpancing gitu ya. Jangan terpancing untuk menjadi sebuah apa ya, babi buta gitu. Babi buta dalam artian apa yang dipikirkan itu merasa itu yang paling baik. Padahal sebenarnya dalam hidup ini akan ada hal-hal yang jauh lebih menyempurnakan apa yang dia pikirkan kalau dia memberikan panutan kepada orang yang benar ya. Ya benar gitulah intinya ya, bukan benar-benar salah tapi benar ya, di situ guys. Kuncinya adalah jangan pernah menganggap sepele orang lain karena game changingnya dari 10 ke 100 miliar itu bicara soal bagaimana caranya otak kita itu memperluas, kita punya kapasitas diri sendiri teman-teman ya, seperti itu. Kemudian dari 100 miliar ke 1 triliun gamenya apa yang harus dilakukan? Jawabannya kita nggak boleh lagi hanya stay, tapi kita harus diversifikasi dengan cepat. Maka nanti begitu diversifikasi kita ini muncul keunikan gitu ya gitu, ada sesuatu yang paling signifikan berubahnya gitu. Nah itulah game changing kita dari satu uang yang kita punya tadi yang kecil gitu, bisa jadi 1 triliun dan bahkan dari 1 triliun ke 10 triliun itu gulungannya jadi jauh lebih mudah gitu. Karena kita udah ngerti teknik untuk mengolah dan menjaga keuangan tersebut supaya jangan sampai boncos terus ya. Jangan sampai boros kita punya pengeluaran gitu. Nah itu kuncinya jadi dari 10 triliun ke 100 triliun. Nah ini gila sih menurut gue, ini 100 triliun itu gila ya, lumayan gila, crazy apa ya kalau bilang gue crazy rich lagi ya. Dari 10 ke 100 triliun tuh udah bener-bener crazy dia. Nah bicara guys ya, crazy rich tetap ya. Dari 100 triliun ini gimana caranya? Tentunya ada game changingnya beda ya, nggak sama tapi mudah untuk kalian bisa pelajari konsepnya. 10 triliun itu kan bicara soal bagaimana angka tersebut Anda balikan dari A ke B, B ke C ya. Dari 10 ke 100 triliun itu bicara soal bisnisnya itu bisa mendunia. Karena ini bicara soal apa ya? Tadi gurita bisnis sudah ada di triliunan pertama, ratusan triliun itu juga ada lagi game changingnya. Terus dari 100 triliun ke 1000 triliun apalagi yang dilakukan? Bangunlah banyak building, itu udah pasti aset itu udah di atas 1000 triliun liquid ya, karena kalau lu punya bangunan atau building pasti semua hal yang lu bangun itu akan membuahkan sebuah apa ya kalau ditanya return cost yang lumayan banyak yang dihasilkan gitu guys ya. Hasilnya lumayan banyak loh dari 1000 triliun itu. Nanti dari 1000 triliun ke 10.000 triliun juga ada lagi game changingnya, tapi aku bakal bahas itu di imajinasi kalian selanjutnya. Imajinasi kalian ya. Ini kan yang jalanin kalian ya Sen. Aku kan memberikan komando arahan yang bisa dipikirin. Kalau nggak bisa dipikirin ya udah mikir sendiri aja. Ya ada apa ini? Mobil polisi kenapa ditabrak guys? Serem juga itu mobil polisi guys tuh katanya. Mobil polisi lu. Sedap. Tapi sudah apa bang?
bayangin aja lu bro, mau polisi ya kan, ada yang namanya cuma mobil sendiri, mobil polisi yang ditabrak, gila. Ngeri juga ya, seperti dia udah kuat kan. Udah kuat tuh. Iya loh, mau polisi masalahnya guys, bukan yang malang. Dapatkah kau lihatnya perbedaan, kau tak berubah dan apa, kau tak berubah, ada apa denganmu? Oh, jangan hanya kepala, dapatkah kau lihatnya perbedaan. Oh ini ada pasar 8 ya di sini. Pasar 8 ini pasar angka 8. Woi yang bener aja dong woi. Ini gua udah jalan di sebelah samping pinggir loh. Masih kena itu dari depan. 68.000 ayam nasi, ayamnya 4, nasinya 2. Jadi orang makannya ayam bukan nasinya ya. Makan nasi harusnya ya. Kurang nasi nih ya, kurang nasi jadinya kurang semua ya. Nah, for information aja, di sini ini ada properti guys ya. Ini punyanya si Trinity. Jadi Trin sama True. Jadi boleh aku bilang ini sahamnya sangat berat punya ya. Nah, padahal ini penuh loh ini. Ini ya, apa namanya, apartemennya. Jadi bisa dibilang apa yang dilakukan oleh mereka? Ya mereka hanya menjual, gitu ya, membangun dan menjual. Nah, Trin, ya kan? Trinity Land. Oke, nah ini boleh dibilang apa ya? Bisnis mereka tuh sebenarnya grow, tapi mereka tuh nggak mau buyback gitu. Jadi artinya bisnis mereka ini hanya kelihatan legit di awal aja ya. Kelihatan legit di awal tapi nggak ada legit-legitnya sama sekali ya. Sayang banget ya. Kalau misalnya aku jadi founder perusahaan mah aku ingin aja beli lagi buyback ya. Karena orang akan menilai dari apa yang mereka pakai, dari apa yang mereka beli gitu ya. Kalau mereka udah pakai sahamnya atau beli sahamnya tapi mereka melihat bahwa nggak ada pertumbuhan growth signifikan, buat apa mereka konsumsi gitu kan? Karena ujung-ujungnya rugi gitu kan. Rugi ya buat apa ya kan? Lebih baik gua jual, gua sell aja ini ya. Nah kalau misalnya mau dibeli lagi pas nanti di angka 1 cuy, di angka 1 rupiah. Nah, pinter tuh. Aku pas ngeliat tuh itu di angka 1 rupiah. Terus satu terbalik kedua guys. Berapa lama bang? Nggak tahu, pokoknya terserah dia aja. Dia planningin dulu. 1 kedua, 1 kedua. Oh kalau udah nggak ada peminat itu dia turunnya drastis ya guys ya. Kacau juga emang nih. Siapa? Si bapak ini mobil dulu guys. Mobil guys. Fokus dulu. Enak ya. Ini guys siapa? Maju bang, maju bang. Maju bang. Pas kalau misalnya orang lagi lampu merah, pastiin berhenti guys. Jangan lagi lampu merah Anda jalan, nggak boleh, nggak bagus. Let's go. Aku selalu ngambil kesimpulan guys. Aku pernah ada di posisi aku mau nyebrang jalan, orang berhenti, jadi aku bisa menganggap bahwa orang yang berhenti itu adalah orang yang seperti aku. Bisa menghargai jalan lain. Saya bukan menghargai jalan lain, menghargai orang lain yang menyeberang jalan. Itu yang benar ya. Menghargai orang yang menyeberang jalan. Karena lu nyebrang, tapi lu ngerasa bahwa lu nggak nyebrang. Nah itulah makanya lu minta sikap ya. Minta sikap tuh bahaya juga. Karena dalam hidup ini jangan ada kebutaan dalam hidup kita. Semakin kita buta, semakin kita nggak ada hard feeling di dalamnya. Kita akan susah untuk bergerak dan menggerakkan itu semua. Karena perekonomian ini ditentukan oleh kita, anak muda cuy. Bocil-bocil yang kemarin aku masih ledekin, nanti ke depannya bisa jadi loh menteri, ya kan? Jadi apa? Departemen Perhubungan bisa jadi apa? Presiden mungkin, ya kan? Di 30 tahun mendatang, ya kan? Tahu cuy. Jadi ya jangan lu ledekin lah bocil-bocil yang memang masih kecil, bocah masih kecil. Tapi nanti ke depannya next time ya, kita nggak tahu kapan, tapi bisa gitu loh. Selama kita bisa memberikan perhatian pada mereka. Aku sih dibilang perhatian terus sama dia sih. Apalagi sama air mancur ini. Wow, kita punya air mancur guys. Keren banget guys, ada 3 nih yang terakhir guys. Wow. Jadi kalau dijumlahin, nah gitu guys, kalau dijumlahin. Nah di depan ada lagi 3 lagi guys. Jadi kalian yang penasaran, subscribe guys ya di channel ini ya, karena subscribe itu gratis nih. Aku udah potong rambutku jadi nggak jelas.
Tuh, 2, wih, sejuk banget guys. 3 guys. 3 kan sesuai dengan malam kita. Ngomong-ngomong ini mau hujan lagi guys ya. Kenapa bisa hujan dulu ya? Heran guys. Demen banget gitu daerah sini hujan. Tadi hujan di daerah sana. Karena daerah sini hujan, ini kok. Weh, udah penuh weh. Ini lo penuh banget nih kendaraan nih bos. Setelah aku mengalah teman. Berhubung mau hujan, jadi aku tutupin dulu kacanya. Nggak hujan sih nggak apa-apa ya guys. Ini hujan bentar lagi. Tahu dan nenekku udah nyampe di mana nih? Aku belum bisa ngebel sama sekali karena memang, woi gila lah. Woi, si X5 woi, santai bro, santai. Gila loh. Saking dia nggak meruginya guys. Ada gaspol di sini. Ya selalu juga sih, gaspol mau di mana? Gue sih ambil kiri lah. Oke guys, jadi kita udah nyampe di Sinarmas tuh. Nanya-nanya Indah Kiat di mana bang? Indah Kiat nih di sini nih guys. Posisinya ada di pertempuran Alam Sutra ya. Bukan pertempuran, persimpangan cuy. Tempur ya lo, otak lo tempur. Persimpangan, jadi persimpangan intinya. Tempur kan nggak bagus juga ya. Persimpangan. Jadi ada simpang 1, 2, 3 sampai simpang 3 cuy. Simpang 3, nah kita ambil ke sini. Kalau di luar kota, aku bingung juga guys. Kok bisa ada simpang 7, simpang 3, simpang 4. Simpang 3 sih wajar ya. Dan ini simpang 7, simpang 4, simpang 5, simpang 6 lagi ada juga. Jadi kebanyakan di luar kota cuy daripada di Indonesia ya.